Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hadis maudhu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Agama Nur Faizin, yang kedua ada Nurul Fitri, ketiga Rahmat Nur Hadi, dan yang terakhir ada Yuli Khairunisa. Di presentasi kali ini kami akan membahas perihal tentang yaitu 1. Pengertian hadis maudhu, 2. Sejarah dan perkembangan hadis maudhu, 3. Faktor-faktor yang memotivasi pemalsuan hadis maudhu, 4. Kriteria atau ciri-ciri hadis maudhu, 5. Hukum meriwayatkan hadis maudhu dan pengaruh dan akibat tersebar hadis maudhu, dan yang terakhir upaya menanggulangi hadis maudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuli Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis maudhu. Apabila dilihat dari segi etimologi atau bahasa, maudhu berarti sesuatu yang digugurkan, yang ditinggalkan, dan diada-adakan. Ajaj Al-Khatib dalam karyanya menuliskan pengertian maudhu menurut terminologi atau istilah ulama hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan, maupun beliau takrirkan. Subhi Shalih dalam kitab karangannya mengatakan, para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, hadis maudhu adalah hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah secara dusta yang sengaja dibuat oleh sekelompok orang dengan maksud tertentu. Isi matan hadis palsu sanadnya mereka buat sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah berasal dari Nabi. Sejarah dan perkembangan hadis maudhu. Menelusuri sejarah dan perkembangan hadis palsu, yaitu mayoritas pendapat ulama, awal munculnya hadis maudhu diawali dengan adanya sekelompok orang yang masuk Islam dengan terpaksa dan tunduk pada kekuasaan. Kelompok ini disebut kaum munafik dan kaum zindik. Kemudian terjadinya propaganda politik yang terjadi pada akhir masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut merupakan awal adanya benih-benih fitnah, tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat atau ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Para sahabat ini mengetahui bahaya dari hadis maudhu karena ada ancaman yang keras dikeluarkan oleh Nabi SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintah Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Ajaj Al-Khatib mengatakan, terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis, menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang demikian itu, maka membuat hadis dengan cara mengada-ada atau berbohong atas diri Rasulullah SAW. Maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah secara berlebihan dan para pemimpin golongan dan mazhab. Menurut Subhi Shalih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subhi Shalih, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-adakan hadis. Faktor-faktor yang memotivasi pemalsuan hadis maudhu. 1. Faktor propaganda politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahannya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah
Utsman, dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau Syiah. Setelah Perang Siffin, muncul pula beberapa golongan lainnya, seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad mereka. Masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak. Sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah golongan Syiah dan Rafidah. Kelompok Syiah membuat hadis tentang wasiat Nabi bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawan politik, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan lain-lain. Faktor permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Pemalsuan hadis Nabi bagi kelompok yang membenci terhadap Islam karena secara historis, otentisasi, riwayatan, dan pelembagaan hadis dalam limit waktu yang cukup lama dapat dipersoalkan. Di samping tingkat hafalan umat Islam terhadap hadis tidak sebagaimana terhadap Al-Quran. Di antara golongan yang dapat dikategorikan berusaha menghancurkan Islam adalah kaum zindik. Termasuk juga kaum orientalis, kaum zindik dapat menghilangkan kemurnian Islam. 3. Faktor perselisihan di bidang teologi dan jurisprudensi. Ada sebagian orang yang berbuat kesalahan dan mengorbankan ukhuwah Islamiyah dengan membuat hadis palsu, hanya karena untuk mendukung pandangannya tentang konsep teologi atau konsep jurisprudensisme. Hadis tersebut dilontarkan orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi, sementara orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi juga membuat hadis palsu yang serupa. Demikian juga halnya dengan orang yang fanatik terhadap para teolog. 4. Faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu atau palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tersebut tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu palsu yang berisi kriteria atau ciri-ciri hadis maudhu. Ulama hadis telah menetapkan ciri-ciri maudhu sebagaimana mereka menetapkan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. 1. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad. A. Perawi terkena pendusta. Sifat tersebut dapat diketahui dari biodatanya. B. Pemalsu mengakui perbuatannya sebagai pemalsu hadis, sebagaimana pengakuan Abdul Karim Auja yang di dalam berbagai kitab ulumul hadis dijelaskan jika dirinya telah membuat hadis palsu tidak kurang dari 4.000 hadis. C. Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa seorang perawi adalah pembohong. Misalnya, perawi tersebut mengaku menerima hadis dari seorang guru, padahal sebenarnya tidak pernah menerima dari guru atau guru yang disebut tersebut sudah meninggal sebelum ia lahir. Indikasi lain sebagaimana seorang perawi mengaku telah memperoleh hadis seorang guru disebut negeri, padahal sebenarnya ia tidak pernah ke negeri tersebut. Misalnya, Ma'mun ibn Ahmad al-Halawi yang mengaku telah memperoleh hadis dari Hisyam ibn Amr. Lantas ditanya Ibn Hibban, "Kapan engkau bertemu Hisyam di Syria?" Ia menjawab, tahun 250. Lantas Ibn Hibban mengatakan Hisyam yang Anda sebut meninggal pada tahun 245. 2. Ciri-ciri yang terdapat pada matan. A. Kerancuan lafaz-lafaz yang terdapat dalam matan Mustafa Al-Sabi 1945. B. Rusaknya makna yang terkandung dalam hadis seperti menyalahi pandangan akal sehat Al-Khatib 1996. C. Kandungan hadis bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir. D. Mengandung
mengandung hadis bertentangan dengan fakta sejarah. E. Kandungan hadis cenderung apologis dalam mazhabnya rawi, baik fikih maupun teologi. Yang F. Cenderung menuduh sahabat Nabi dengan sesuatu yang tidak layak dipandang sahabat. G. Kandungan hadis keterlaluan dalam hal-hal yang berkaitan dengan wa'id. Ibnu Hajar 1983. Hadis maudhu yang tersebar di kalangan umat Islam sangat banyak sekali. Hadis-hadis tersebut juga mengenai pembahasan-pembahasan yang berbeda. Orang-orang zindik saja, mereka sangat banyak memalsukan hadis. Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid bahwa beliau berkata, orang-orang zindik memalsukan hadis atas nama Rasulullah sebanyak 14.000 hadis. Berikut adalah 3 contoh hadis maudhu yang diambil dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Contoh 1. Barang siapa berpuasa di waktu pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ibnu al-Bailami. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, dia meriwayatkan hadis dari ayahnya sebanyak kurang lebih 200 hadis. Semuanya palsu dan tidak boleh berhujjah dengan dia, dan juga tak boleh disebutkan namanya kecuali hanya untuk menjelaskan keheranan terhadapnya. 2. Contoh hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jazam, yang dimana dia adalah seorang pemalsu hadis. Contoh ketiga, barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab dan melakukan sholat 4 rakaat, pada rakaat pertama ia membaca ayat kursi 100 kali, dan pada rakaat kedua dia membaca qul huwallahu ahad, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi sebagai hadis yang palsu. Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hukum pembuatan hadis maudhu secara mutlak ialah haram. Menciptakan hadis maudhu sama dengan mendustakan kepada Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberitakan daripadaku suatu hadis yang diketahui bahwa ia bohong, maka ia tergolong salah seorang pembohong. Hadis riwayat Muslim. 2. Pengaruh dan akibat tersebarnya hadis maudhu. Ketika hadis maudhu atau hadis palsu ini sudah sangat jelas hukumnya, maka pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila banyak orang yang langsung mengeklaim hadis ini tanpa menelusurinya. Di antara pengaruhnya ialah 1. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. 3. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Dan yang terakhir, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Dengan begitu kita tahu bahwasannya hadis maudhu tidak hanya membawa pengaruh yang cukup meresahkan umat Islam, tapi juga membawa gejolak pada keimanan seorang mukmin maupun mukminah. Upaya menanggulangi hadis maudhu. Kemunculan hadis palsu membuat ulama berupaya untuk memberantas hadis palsu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan sistem isnad. Isnad secara bahasa berarti mu'tamad atau tempat bersandar. Sebab matan adalah sesuatu yang disandarkan dan dinisbatkan kepada isnad. Sedangkan secara terminologi, isnad adalah penyelidikan terhadap para perawi dan meneliti keadaan mereka satu persatu dari aspek hafalan, ketelitian, dan sifat adil pada para perawi, mulai perawi pertama hingga terakhir. 2. Melakukan studi tur untuk meneliti dan mengumpulkan hadis. Demi memelihara kemurnian hadis Nabi, rihla atau berpergian dalam rangka mencari hadis sangat dianjurkan. Pemalsuan hadis mendorong para sahabat tabi'in dan tabi'in untuk melakukan studi tur, mengumpulkan dan meneliti hadis di berbagai daerah dan di negara lain. Dan generasi sahabat ada pula yang pergi ke daerah atau negeri lain untuk mencari atau mengecek kebenaran periwayat hadis yang ia terima dari sahabat lain tapi masih ia ragu. Misalnya, Abu Ayyub pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir karena urusan suatu hadis. Demikian pula misalnya Jabir bin Abdullah
pergi ke tempat Abdullah bin Unais karena ingin mengecek kebenaran riwayat suatu hadis. 3. Melakukan pengawasan ketat terhadap para pendusta hadis. Setelah beragam fitnah bermunculan, moral masyarakat menjadi rusak. Zaman pun sudah terpisah jauh dari kenabian. Umat Islam terpilah-pilah. Maka dari itu, semakin bertambahlah semangat ulama hadis untuk mengambil hadis hanya dari orang yang jujur saja dan melakukan analisa lebih ketat pada identitas perawi. 4. Menjelaskan hal ihwal rawi. Menjelaskan hal ihwal hadis adalah menilai apakah periwayatan itu dapat diterima atau tidak sehubungan dengan keadaan yang melekat pada dirinya. Jika perihal keadaan seorang perawi itu memenuhi syarat periwayatan hadis, maka hadis yang diriwayatkan pada diterima karena menilai periwayatannya masuk dalam kategori sahih atau hasan. Sebaliknya, jika perihal keadaan rawi hadis itu tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui perihal keadaannya, maka periwayatannya sudah barang tentu tidak dapat diterima karena mengandung kelemahan. Rawi yang demikian itu dinilai sebagai rawi yang dhaif, dan hadis yang diriwayatkan dinilai dhaif. Tapi kalau ia berdusta, maka periwayatannya dianggap maudhu. Baik, selesai sudah presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.